Newsman Opinion. Mitra bisnis, Presiden Partai Buruh Said Iqbal menuntut UMP tahun depan naik 13% karena tingginya inflasi dan kenaikan biaya hidup termasuk kenaikan harga BBM. Nah, menanggapinya Wakil Ketua Apindo Jakarta Nur Jaman menilai jika memaksakan kenaikan UMP 13%, pengusaha bisa nangis darah. Menurutnya memang ada sektor yang sudah pulih, tapi masih banyak yang belum dan ini tidak bisa disamaratakan. Oke, 633-9160, 633-9160. Jadi maksudnya kalau dinaikin pengusaha serba susah ya. Kalau nggak dinaikin, yang pekerjanya susah juga karena dia menahan. Jadi dia nggak beli gitu loh. Dia cuma beli barang yang pokok aja. Jadi akhirnya ya barang-barang yang lain kayak leisure atau apa ya mereka nggak konsumsi. Jadi ya yang pengusaha di situ juga serba salah juga, ya kan? Jadi kalau dari pembicara tadi bilang ya pemerintah itu kurangin lah istilahnya dari pajak atau apa untuk sementara ini. Jadi ada kayak stimulus orang jadi masih bisa bertahan gitu loh. Kalau masalah yang dia minta 15 berapa? 13 atau 15 ya. Itu aja cuma nego-nego aja. Emang biasa ntar dinaikin setinggi-tinggi ntar ditawar itu biasa gitu. Tapi yang penting ada stimulus saya dari pemerintah. Oke, makasih. Ketua buruhnya minta 13%, sementara pengusahanya merasa keberatan. Apa nggak lebih baik dinegosiasikan kenaikannya jangan setinggi itu, mungkin kira-kira bisa 5%-nya aja mungkin, biar tidak memberatkan dan masih bisa menolong bagi kaum buruh yang terkena imbas inflasinya. Terima kasih. Kalau saya sih sah-sah saja ya buruh menuntut kenaikannya, karena memang inflasi di negara kita ini tinggi. Ya pemerintahnya senang, ya kan satu itu. Karena pemerintah dikit-dikit acuannya internasional. Nah sekarang tenaga manusia di Indonesia harusnya acuannya internasional juga. Jangan semuanya disamakan internasional, harga ini internasional. Kita ikutin pasar dunia. Sekarang tenaga manusia di Indonesia harus diikutin juga dong, pasar dunia juga. Jangan pendapatannya dikit, tapi yang lain diikutin pasar internasional. Ya matilah rakyat Indonesia. Jadi intinya kembali lagi kita bilang, ya pengelola negara ini kalau mereka senang tidur pun mereka uangnya tidak akan berkurang. Mereka gaji tetap dibayar oleh rakyatnya. Jadi kata kuncinya ya sah-sah saja, dan kembali lagi pemerintahnya harus memperhatikan dan berempatilah kepada rakyat. Yang utama ini Depnaker ini kerjanya apa, kerjanya apa, yang ada blunder semua saja. Assalamualaikum. Kalau saya dari dulu pengalaman saya mimpin perusahaan buru-buru, ya saya tiap tahun itu mau krisis gak krisis tiap tahun itu saya naikin UMP itu 5%. Udah belasan tahun begitu. Pokoknya tiap tahun anak gua udah tahu pasti naik 5%. Mau krisis mau gak krisis begitu. Dan insya Allah gak ada pernah yang ribut tuh sampai sekarang. Ya ini coba diterapkan lah. Kenaikan yang udah fix aja gitu. Jadi orang semua bisa ngitung. Nah, kalau perusahaan memang gak kuat ya karyawannya dikurangin. Yang bagus-bagus yang lama-lama tetap dipakai gitu loh. Ya, jadi ada yang nuntut 13%, 15% cuman jadi omongan angin semua. Yang fix aja pemerintah settingin gitu. Satu kayak di Singapura misalnya, tiap tahun itu gaji naik 2%. Nah, kan mereka US dollar 2%. Ya di Indonesia tiap tahun naikin 5%, jadi nggak perlu ribut lagi. Capek kayak gitu bolak-balik. Sebaiknya tuh jangan terlalu dipaksakan. Kalau nanti perusahaan pada bangkrut, nanti banyak PHK, pengangguran, nanti jadi kriminalitas tuh, bahaya tuh. Sekarang ini masih bisa kerja itu masih bagus. Jangan terlalu banyak penuntut ya. Kita lihat tuh banyak sekali orang nganggur. Saya rasa sih kalau yang masih normal, masih wayas, jangan ikut-ikutan, kasihan nanti yang lain yang nganggur itu makin banyak gitu aja. Disampaikan Bapak Said Iqbal itu kan berdasarkan formula yang dari pemerintah kan. Pertumbuhan ekonomi plus inflasi, iya kan? Sekarang inflasi tinggi, pertumbuhan ekonomi juga tinggi, ya. Jadi ya memang harusnya naiknya tinggi. Ya, kalau sekarang yang teriak pengusaha lah. Dulu waktu pertumbuhan ekonomi rendah, inflasi rendah, ya naiknya sedikit. Sekarang kondisinya terbalik sekarang gitu loh. Ya fair, pengusaha pasti akan teriak, iya kondisinya seperti ini gitu. Ya inilah
plus minus rumus formula yang diterbitkan oleh pemerintah itu. Komentar saya ini agak lucu, saya nggak kritik saya Iqbal, saya cuma ke Nur Zaman. Emang di Indonesia sama dunia lain pengusaha ada nangis darah kah? Ada, pakai istilah yang lebih gitu loh. Jadi serem amat, jadi bahasa nggak tepat, mungkin dia kena penyakit anis kali, biasa ngomongnya. Jadi itu komentar saya, wah. Itu bagus aja, naikin aja terus kan. Jadi kalau sebenarnya kalau itu ya kasihan juga pengusaha. Kalau begitu ya jadi yang buru-buru itu ya jadi pengusaha lah, ya biar bisa merasakan juga gitu loh. Terus kemudian nanti kalau itu bisa nanti akan jadi ke masinal. Terus kedua mungkin bisa berpindah ke tempat lain atau negara lain yang UMP-nya lebih atau upahnya lebih murah. Begitu saya rasa. Ini biasalah kalau orang politik. Jelas-jelas kenapa masyarakat pada sengsara karena kenaikan harga BBM ini menyebabkan harga barang dan jasa naik. Jadi masyarakat banyak yang menderita. Kenapa malah yang ini justru UMR yang dinaikkan? Kan pengusaha juga keadaannya belum pulih, baru mau pulih keadaan ekonomi para pengusaha ini. Itu membuat menderita pengusaha juga, menderita kelas bawah juga. Nanti akhirnya kan kalau dinaikin UMP-nya bisa terjadi PHK-PHK. Kemungkinan gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya sih gini, itu yang realistis aja lah, jangan istilahnya asal nuntut aja lah. Kalau 30% mungkin terlalu berat juga ya, karena kan apalagi kondisi seperti sekarang ya, semua pada naik, semua apa-apaan semua naik gitu. Kalau misalkan memang dari pengusaha keberatan, ya udah pindah aja ke tempat yang UMR-nya lebih murah, gitu aja, nggak usah jauh-jauh. Masih. Jadi gini, kita lihat UMP yang 2022 ya, itu sebenarnya kan kenaikannya kalau nggak salah 5%, cuma kan terima kasih kepada Pak Anies yang vote for Presiden 2050 kan, jadi dia tetap naikin ke 10%. Lalu kan di istilahnya dimasukin ke pengadilan tata usaha negara atau apa kan harus dibatalkan kan, itu tidak sah gitu loh, ya kan. Jadi kan tuh yang tahun 2022 tuh udah lebih 5%. Jadi kalau itu namanya apa, Said Iqbal naikin 13%, sebenarnya itu udah relatif itu, jadi sebenarnya kenaikannya itu 8%. Dan ekonomi ya ketemu di angka naik 5% dari yang kenaikan di tahun 2022 punya. Begitu ya. Makasih. Tidak mau ikut-ikut berhitung ya. Yang jelas baik pengusaha maupun karyawan pasti pekerja ya pengen sama-sama hidup yang sejahtera ya. Ini memang dilema. Satu sisi kalau kita naikkan kasihan pengusaha tercekik, tapi kalau tidak dinaikkan juga karyawan yang tercekik. Saya pikir mungkin pemerintah harus memberikan insentif supaya balance. Jadi pengusaha itu mau memberikan mau mengeskalasi atau mengejas mau menerima kenaikan UMR, UMP apa, tetapi mereka juga diberi insentif gitu, misalnya pajaknya diringankan, ada atau kemudahan-kemudahan lain lah yang membuat mereka cost untuk usahanya itu lebih kecil. Gitu saja, terima kasih. Saya pikir itu presiden buruh itu nggak bisa mikir ya, menurut saya dia hanya mentingin kepentingan dia saja gitu ya. Soalnya gini, kalau upah buruh naik, otomatis kan pengusaha kan akan menaikkan harga jual entah jasa atau produk yang dia jual atau yang dia produksi. Nah, kalau ada kenaikan dari harga jual produk-produk yang pengusaha ini hasilkan, otomatis itu akan meningkatkan inflasi juga gitu. Jadi itu kayak bola salju gitu kan. Mereka minta kenaikan upah, otomatis semua akan naik. Nah, itu akan jadi inflasi yang meningkat tajam gitu. Jadi keseimbangan itu perlu gitu ya. Itu satu. Yang kedua, buat pengusaha nggak susah ya untuk mindahin pabrik atau usahanya keluar gitu loh. Kalau emang di Indonesia udah nggak kompetitif, gampang aja Bu, mereka tinggal pindahin pabrik ke Vietnam, ke China, ke mana gitu yang lebih kompetitif gitu. Jadi tolonglah teman-teman buruh ini jangan hanya mikirin dirinya sendiri gitu loh.
Kalau mau bikin diri sendiri, semua juga maunya yang terbaik gitu kan. Gini, ya pemerintah nggak kisruh gitu, caranya begini aja. Jadi upah buruh itu diserahkan kepada mekanisme pasar. Pemerintah jadi mediator aja kalau ada konflik antara pengusaha dan buruh, dan aturannya ya jelas, aturannya tuh hitam dan putih, jangan abu-abu. Karena itu jadi kalau posisinya pemerintah ikut campur, jadi para buruh itu tekannya nekan pemerintah, padahal kan ini urusan pengusaha dan buruh. Kalau pengusaha udah banyak sekali di Indonesia ya, nanti pengusaha berebut buruh loh, tapi buruh yang bisa bekerja, bukan buruh yang tangkrang-tongkrong doang. Makasih. Itu kan hal yang biasa, Bu, menuntut seperti itu, kan nanti ada negosiasi. Itu hal yang selalu terjadi kan setiap tahun, bukan sesuatu hal yang luar biasa. Biasa-biasa aja kan, buruh juga nanti akan rasional juga. Nggak satu iya satu enggak kan nggak jadi. Demo ya demo aja, dari dulu juga demo, diturutin mau minta 15% misalnya, dikasih 15% ya demo tetap jalan. Nggak ada masalah, itu asal nggak anarkis, asal nggak istilahnya merusak siapalah, apapun lah di situ, ngajak orang lain harus merusak, nah itu yang nggak boleh. Menurut saya sih hal yang biasa, dan pasti buruh juga tahu, Iqbal juga tahu mana yang sektor mana yang harus longgar, mana yang enggak, dia juga tahu, dia bukan orang bodoh juga gitu loh. Jadi menurut saya sih ya pada saatnya kan nanti muncul negosiasi. Cuma memang pemerintah mestinya juga harus melihat ini sebagai salah satu aset ya, buruh juga aset gitu loh. Tapi aset ini bisa menjadi bahaya, bisa menjadi menguntungkan gitu loh. Jadi menurut saya pemerintah yang harus lebih bijak lah. Terima kasih. Itu kan tuntutan yang sangat bias dari orang politik, buruh yang menjadi politikus, itu ngaco. Karena kan namanya negosiasi, itu harus ada tukar-menukarnya. Selama ini Said Iqbal dan kawan-kawannya hanya menuntut. Ya harus ditanya apa pertukarannya. Tidak ada yang namanya gaji terlalu tinggi, itu tidak ada. Selama ada tukar pertukarannya, produktivitasnya meningkat. Kalau produktivitas buruh tidak meningkat dan hanya menuntut peningkatan gaji, maka buruh kita akan jadi kemahalan. Kita tidak mampu bersaing, bukan hanya di pasar domestik, karena kita bisa diserang oleh perusahaan asing yang masuk ke Indonesia, tapi kita jadi susah menjadi pemain global. Nah ini jangan menggali kubur sendiri, jangan dengerin Said Iqbal, itu orang sudah ngaco, hanya mencari kepentingan sendiri. Ya ini bukan kasus ya, opini mengenai KSPI Mas Iqbal ini udah berkali-kali ya. Jadi saya rasa sih sebenarnya katanya singkat, ya tadi opini sebelumnya juga benar ya, saya sependapat ya. Dan menurut saya sebenarnya kalau masalah UMP ataupun salary itu antara cost and benefit, sepanjang benefit itu bisa dijual besar, lebih besar, maka perusahaan pun akan membayar cost yang lebih besar juga, rela. Jadi di sini jual dan beli. Sebenarnya sebagai ketua umum KSPI itu Pak Iqbal, Mas Iqbal itu seharusnya sadar gitu loh. Jangan cuma cuap-cuap doang, tunjukkan karyanya gitu loh. Kalau saya kasih saran ke dia ya, coba dia cari ide apa, kalau dia ingin sumbangsi, meningkatkan pelatihan-pelatihan, training-training, kerjasama bahkan dengan luar negeri. Bisa nggak dia ke sana? Kalau dia bisa ke sana, saya calonkan dia jadi presiden. Terima kasih. Jadi satu hal yang saya soroti adalah tingkatkan produktivitas dulu, karena kondisi sekarang juga tidak baik-baik saja. Terus yang kedua, ini Said Iqbal kelihatannya sepertinya lebih banyak asal bunyi saja. Jadi apa yang diucapkan itu hanya menarik macam simpati supaya didukung atau seolah-olah membela buruh.
Tapi perjuangan dia untuk buruh tidak sepenuhnya hanya berdasarkan kenaikan itu, tapi skill, keterampilan buruh juga harus ditingkatkan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Dan kita cukupkan sampai di sini opini komentar Anda kami tampung. Mitra bisnis, saya Mary Agustin.